Membahas negara-negara yang ada di benua Afrika memang identik dengan kesenjangan sosial serta kemiskinan. Sama halnya yang terjadi pada negara yang akan kita ulas dalam video kali ini. Mengenal Afrika Selatan. Ya, mungkin sebagian dari kalian pernah tahu negara Afrika Selatan. Negara ini pernah menjadi tuan rumah Piala Dunia sepak bola pada tahun 2010. Negara yang satu ini secara geografis terletak di ujung selatan benua Afrika. Luas wilayahnya mencapai 1.221.037 km persegi atau sekitar 447.445 mil persegi. Memiliki populasi sekitar 60 juta jiwa. Negara ini menjadi rumah bagi 80% ras Afrika dan 20% ras Eropa serta campuran. Menjadi negara dengan jumlah penduduk terpadat ke-23 di dunia. Meskipun ras kulit putih bisa dikatakan minoritas di negara ini, namun faktanya mereka lebih memiliki kekuasaan dalam menjalankan pemerintahan negara tersebut. Pada rentan tahun 1948 sampai 1994, terdapat dua partai politik kulit putih, yaitu Partai Nasional dan Partai Kesatuan, yang menjadi penguasa pemerintahan Afrika Selatan pada masa itu. Kedua partai penguasa ini menerapkan politik apartheid, di mana mereka membuat kebijakan rasialis yang merinci pemisahan antara komunitas ras kulit putih dan komunitas ras kulit hitam. Mulai dari sinilah terjadi diskriminasi ras serta kesenjangan sosial di negara Afrika Selatan. Komunitas kulit putih di Afrika merasa memiliki supremasi dibanding mayoritas ras kulit hitam. Apartheid benar-benar merampas hak dasar dan merugikan jutaan orang kulit hitam di negara itu. Sistem ini memberikan landasan hukum untuk pemisahan antar kelompok ras yang mencakup berbagai banyak aspek. Mulai dari sistem pendidikan yang berbeda, kebebasan dalam bergerak, serta pekerjaan yang dibatasi berdasarkan ras. Jauh lebih dari itu, kawasan tempat tinggal dan juga urusan transportasi sekalipun juga diatur dalam sistem ini. Tempat tertentu atau layanan publik hanya bisa diakses oleh orang-orang kulit putih saja. Bisa dibayangkan betapa sulitnya kehidupan komunitas kulit hitam di Afrika Selatan yang mendapat diskriminasi kurang lebih 46 tahun lamanya. Mungkin ibarat hidup di dalam satu atap rumah yang sama, namun mendapatkan fasilitas yang jauh berbeda. Sistem apartheid telah merendahkan martabat ras kulit hitam secara sistematis yang kemudian menciptakan luka mendalam bagi sejarah Afrika Selatan. Pada perjalanannya, sistem yang mendiskriminasi mayoritas penduduk negara ini mendapatkan perlawanan atau gerakan anti-apartheid. Adalah Nelson Mandela, seorang pelopor dan pemimpin gerakan tersebut yang diberi nama African National Congress atau ANC. Pada tahun 1961, rakyat Afrika Selatan melakukan aksi untuk mogok massal dan tinggal di dalam rumah mereka. Akibat dari gerakan tersebut, Nelson Mandela ditangkap dan dipenjarakan oleh pemerintah yang berkuasa saat itu. Namun selanjutnya, gerakan anti-apartheid ini mendapat dukungan dari dunia internasional. Pemerintahan Afrika Selatan yang dikuasai oleh Partai Kulit Putih mendapat kecaman dari berbagai tokoh dan negara di dunia yang menyerukan perdamaian dan kesetaraan hak asasi manusia. Afrika Selatan semakin terpojok dengan adanya sanksi dan isolasi ekonomi dari dunia internasional. Pada akhirnya, pemerintah Afrika Selatan di tahun 1990 mulai membebaskan tokoh anti-apartheid seperti Nelson Mandela dan selanjutnya resmi menghapus sistem apartheid lewat undang-undang pada tahun 1991. Di era selanjutnya, Afrika Selatan mengadakan pemilihan umum pertama yang diikuti oleh seluruh penduduknya pada tahun 1994 dan Nelson Mandela keluar sebagai presiden terpilih. Mandela menjadi presiden kulit hitam pertama di benua Afrika yang mendapat penghargaan Nobel Perdamaian Dunia. Hal ini menjadi penanda berakhirnya era politik apartheid di negara tersebut.
Keberhasilan para pejuang anti-apartheid memberikan dampak positif bukan hanya untuk negara itu saja, tetapi lebih luas ke seluruh dunia. Antara lain adalah berkembangnya paham anti-rasialisme di seluruh dunia, serta kesetaraan terhadap ras kulit hitam di seluruh dunia. Masyarakat kulit hitam dan kulit putih di Afrika Selatan bisa hidup berdampingan secara damai. Meskipun sebenarnya saat ini masih ada sedikit tersisa warisan sistem apartheid di masa lalu yang ada di negara Afrika Selatan. Contohnya di kawasan kota Cape Town, ada sebuah wilayah yang terbagi menjadi dua bagian. Satu wilayah bagian bernama Stal, yang dihuni oleh kelompok orang kulit putih. Sementara di sisi sebelahnya adalah wilayah Nomzano, yang dihuni mayoritas oleh orang-orang kulit hitam. Hanya berjarak sangat dekat saja. Namun, orang-orang di masing wilayah menjalani kehidupan yang sangat berbeda. Di sisi kawasan orang kulit putih, rumah-rumah terbangun lebih besar dengan area terbuka yang lebih luas. Layanan dasar seperti air bersih dan juga internet tersedia dengan baik di sini. Sementara di sisi yang lain, pemukiman orang kulit hitam terlihat jauh lebih padat, di mana rumah kecil saling berdempetan serta memiliki layanan dasar yang lebih terbatas. Meskipun apartheid telah terhapuskan, namun kehidupan mayoritas penduduk Afrika Selatan tidak serta-merta menjadi mudah. Mereka tetap harus berjuang keras untuk kehidupan yang lebih baik. Setidaknya dari sejarah Afrika Selatan, kita bisa belajar bahwa kesetaraan dan hak asasi manusia itu di atas segalanya. Karena untuk menghapuskan penindasan, serta menciptakan perdamaian dunia, maka setiap orang berhak mendapatkan kesetaraan dan perlakuan yang sama, tidak peduli dari ras mana mereka dilahirkan. Dan itulah ulasan mengenai Afrika Selatan, negara yang berjuang menghapus diskriminasi antar ras. Semoga video ini bermanfaat dan menambah wawasan kita bersama. Terus dukung channel Overview agar berkembang. Terima kasih dan sampai jumpa di konten selanjutnya.